Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Trimulviana dengan NIM 2120203884206011 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen peserta didik. Apa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Pengertian peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pemerintahan maupun swasta. Untuk kata manajemen, secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris manajemen yang terdiri dari kata manage or to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa atau mengarah. Jadi, untuk pengertian manajemen peserta didik merupakan penggabungan kata antara manajemen dan peserta didik. Sehingga dapat kita deskripsikan bahwa manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Pembinaan selama peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya kita ke materi ruang lingkup manajemen peserta didik. Menurut Fathur Rahman tahun 2012, manajemen peserta didik bukan hanya dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas. Secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudrajat tahun 2010 adalah 1. Perencanaan peserta didik. Dalam kegiatan perencanaan peserta didik meliputi hal-hal yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, di mana tahap ini merupakan tahap penentuan siswa yang dibutuhkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan pencarian calon peserta didik adalah 1. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, dan yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik secara didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan seleksi terhadap calon peserta didik. Apakah calon peserta didik akan diterima atau ditolak menjadi peserta didik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi peserta didik baru. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, baik lingkungan fisik sekolah maupun lingkungan sosial sekolah. Yang kelima, penempatan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem kelas. Peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan jenis kelamin atau umur peserta didik. Selain itu, pengelompokan juga dapat dilakukan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu setiap peserta didik, seperti minat, bakat, dan kemampuan lain-lainnya. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Kegiatan pencatatan terhadap kondisi peserta didik dilakukan sejak diterima sampai ia lulus dari sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan ini bertujuan agar lembaga pendidikan mampu melakukan bimbingan seoptimal mungkin terhadap peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah pembinaan terhadap peserta didik meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan khusus tersebut antara lain 1. Layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, layanan perpustakaan. Ketiga, layanan kantin. Yang keempat, layanan kesehatan. Yang kelima, layanan transportasi. Dan yang keenam, layanan asrama. Yang ketiga, kegiatan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksud dengan prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika
Jika sesuatu tersebut tidak dipedomani lagi, maka akan tanggal sebagai suatu prinsip. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka mengelola peserta didik sebagai salah satu unsur dari manajemen sekolah, seluruh kegiatan manajemen peserta didik harus mengaksentuasikan pada penonjolan 4 pilar manajemen sekolah, yaitu mutu, kemandirian, partisipasi, masyarakat, dan transparansi. Model pendekatan manajemen peserta didik. Untuk model pendekatan manajemen peserta didik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Wujud pendekatan ini pada manajemen peserta didik secara operasional adalah dengan mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat prestasi, penuntutan disiplin yang tinggi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan demikian diharapkan peserta didik menjadi mampu. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi mampu, pendekatan ini justru membuat peserta didik menjadi senang dan sejahtera. Dan yang ketiga, pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan pendekatan antara kedua pendekatan di atas, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bagaimana membuat keputusan yang efektif di era kontemporer? Membuat keputusan bukanlah perkara yang mudah. Suatu keputusan perlu memiliki rasionalitas, mempunyai batasan yang jelas antara baik dan buruk, serta dapat direalisasikan. Berikut adalah beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, mengklasifikasikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, menspesifikasikan jawaban terhadap masalah. Yang keempat, memutuskan apa yang benar dan bukannya apa. Yang kelima, merencanakan tindakan yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang keenam, menguji keabsahan atau sesuatu yang pasti dan efektivitas keputusan terhadap serangkaian kejadian yang nyata. Oke, Kak.